Saya dilahirkan dan dibesarkan dari keluarga yang beragama Islam. Saya nonton TV. Di situ ada satu siaran TV, kalau nggak salah itu siarannya RTV. Itu pas hari Minggu. Saya tuh nonton film tentang kisah Tuhan Yesus gitu ya. Pas saya nonton, saya belum selesai nonton itu mama saya datang. Dia marah-marah ke saya, ngapain nonton film itu? Itu film itu buat orang Kristen, bukan buat kita gitu. Saya disuruh, ya udah sana kamu mandi, jangan nonton film itu. Kalau saya ngeliat kamu nonton film itu lagi, pokoknya saya bakalan dipukul gitu ya. Udah saya. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Kesempatan yang baik ini saya hadir lagi menjumpai Bapak Ibu. Semoga tetap dalam keadaan sehat dan terus diberkati oleh Tuhan. Bersama ini kita mau mendengar kesaksian dari seorang ibu muslimah asal Bau-Bau, Sulawesi Tenggara, yang mana awalnya ia suka untuk mendengar atau menonton video film Tuhan Yesus. Ia lalu kemudian kedapatan oleh orang tuanya dan dimarahi, dilarang, tapi ia tidak peduli. Ia terus sembunyi-sembunyi untuk menonton, dan akhirnya Bapak Ibu, ia putuskan untuk terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Luar biasa, semua karena anugerah Tuhan. Tuhan sendiri yang memilih, menetapkan untuk menjadi pengikutnya, dan kita percaya bahwa ia tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita saksikan bersama-sama videonya berikut ini. Shalom, selamat malam saudara terkasih. Saya Fitmasari. Saya dilahirkan dan dibesarkan dari keluarga yang beragama Islam. Dan di lingkungan saya semua itu nggak ada seorang pun yang beragama Kristen. Semua agamanya Islam. Waktu saya masih kecil, di sana jarang sekali orang sholat gitu ya. Nggak ada sama sekali bahkan. Bahkan dulu saya pernah ya sholat subuh ya. Itu bisa dihitung iman sama itunya yang sholat bisa kehitung cuma 3 orang dan saya salah satunya. Dan orang tua saya juga agamanya Islam, tapi nggak pernah sholat sedikit sekalipun. Bapak saya sholat itu setahun cuma 2 kali, yaitu Idul Fitri sama Idul Adha. Dan mama saya juga dari kecil sampai saya besar, saya nggak pernah ngeliat dia sholat gitu ya. Nggak sama sekali. Pas saya SMP, waktu saya bangun dari tidur pagi, saya nonton TV. Di situ ada satu siaran TV, kalau nggak salah itu siarannya RTV. Itu pas hari Minggu. Saya tuh nonton film tentang kisah Tuhan Yesus gitu ya. Pas saya nonton, saya belum selesai nonton itu mama saya datang. Dia marah-marah ke saya, ngapain nonton film itu? Itu film itu buat orang Kristen, bukan buat kita gitu. Saya disuruh, ya udah sana kamu mandi, jangan nonton film itu. Kalau saya ngeliat kamu nonton film itu lagi, pokoknya saya bakalan dipukul gitu ya. Udah saya mandi gitu ya. Saya pas mandi tuh penasaran kisah selanjutnya tuh gimana gitu ya. Namanya kita masih masih polos-polosnya gitu ya. Pengen banget itu jalan, maksudnya kisahnya tuh gimana gitu. Pas saya udah lupain itu lagi pas SMA kelas, saya waktu itu masih umur saya 17-an kalau nggak salah. Itu film itu ada lagi gitu ya. Saya nonton itu waktu itu kan hari Minggu. Mama saya tuh lagi ke pasar gitu. Di sana kan mayoritas itu laki-laki tuh semua pada nelayan gitu. Jadi mama saya ke pasar jual ikan, ya udah di situ ada film itu. Saya nonton sampai selesai. Itu rasanya seneng gitu, udah tahu kisahnya dari situ. Tuh.
Pas saya tamat SMA, saya mutusin buat merantau ke Papua, yaitu Biak. Di sana saya tinggal di kosan sama bibi gitu, di kontrakan sama bibi. Nah, di kontrakan itu sebelah-sebelahnya tuh sekelilingnya tuh memang semuanya tuh agamanya tuh Kristen semua. Jadi yang Islam itu cuman saya sama bibi saya doang gitu. Nah, di situ pas malam hari tuh ada yang nyanyi-nyanyi gitu ya. Ini siapa? Acara apa nih? Acara apa gitu. Pas pagi-pagi saya nanya ke bibi, Bih, itu yang bibi yang semalam tuh yang nyanyi-nyanyi apaan? Nah, dia dia juga nggak tahu gitu, dia nggak jawab gitu. Apa saya kayak bias, saya ngelamar kerjaan, nah saya udah ketemu kerjaan, saya kerja di sebuah restoran dan di mana tuh bosnya orangnya orang Cina. Pas kerja saya benar-benar belum kenal siapa-siapa di sana gitu ya. Nah di situ saya ketemu sama teman yang saya nggak tahu kalau dia tuh agamanya Kristen gitu ya. Saya mulai cerita ke dia rasanya nyaman gitu. Saya susah dia ngebantu. Nah suatu hari tuh pas itu dia nanya saya, kamu agamanya apa? Saya jawab, saya Islam. Kalau kamu, saya Kristen. Oh, Kristen. Saya baru tahu kalau kamu Kristen. Kalau kamu nggak nanya agama saya nggak tahu kalau kamu Kristen gitu. Habis itu kerja, kerja. Pas malam hari itu memang di Biak sering mati lampu ya. Mati lampu itu pas mati lampu, eh saya ngedengar lagi suara tuh. Suara apa lagi yang nyanyi-nyanyi. Pas saya keluar dari restoran gitu ya. Saya ngeliat di seberang restoran itu kayak banyak banget orang yang ngumpul di situ. Ngumpul sambil nyanyi-nyanyi. Saya nanya ke teman saya yang Kristen itu kenapa? Itu acara apa? Nikahan apa? Itu acara lamaran atau acara nikahan? Dia cuman ketawa dong. Itu dia jawab, itu tuh bukan acara nikahan atau acara lamaran. Di situ tuh orang yang meninggal gitu. Oh, emang kalau di Kristen kalau orang orang meninggal itu dinyanyiin. Iya, di sana kalau di Kristen tuh nyebutnya tuh itu malam penghiburan gitu. Oh, gitu ya. Jadi kalau nyanyi kayak gitu, nyanyinya apa aja? Ya kalau biasanya sih teman saya ngejawab kalau biasanya sih nyanyi ya lagu yang mereka suka sebelum mati gitu, sebelum meninggal gitu. Oh, gitu ya. Nah, di situ itu restoran saya tuh udah benar-benar udah mau tutup karena istilahnya udah mau bangkrut gitu, udah nggak ada keuntungan sama sekali. Nah, di sini bos saya ngedatangin koki yang juru masak dari Jakarta gitu. Nah, tahu-taunya koki ini suami saya sekarang gitu. Nah, saya maksudnya waktu kenal dia nih, maksudnya umur saya memang beda jauh ya. Saya sama dia memang beda 16 tahun gitu. Saya sama dia beda beda 16 tahun dan saya juga nggak nyangka bakalan jadi istri suami saya sekarang gitu. Nah, di sana kan saya maksudnya kerja, saya kerja nggak tahu nggak lama saya tuh udah punya perasaan sama suami saya gitu. Nah, saya udah suami saya sama suami saya udah mutusin buat nikah kalau di saya maunya tuh nikah secara agama saya bukan agama dia gitu. Ya kita udah mutusin nikah secara agama saya yaitu secara nikah siri dulu. Tapi saya nggak ngasih tahu orang tua saya gitu. Saya nggak ngasih tahu orang tua saya nikah siri sama dia. Sebulan saya nikah siri sama dia, saya langsung pulang kampung gitu. Nah, pas saya pulang kampung, saya kan pikirnya kan saya tuh maksudnya perasaan saya ke suami saya tuh masih istilahnya setengah hati gitu, belum saya belum sangat sayang gitu, belum sama sekali. Saya jadi niatnya pulang tuh buat ngelupain dia gitu ya, buat ngelupain dia. Pas sampai di kampung, ternyata saya tuh nggak bisa gitu ya. Orang tua saya tuh udah
ngejodohin saya sama satu laki-laki. Tapi sayanya mikirnya saya udah nikah, saya nggak mau gitu ya. Orang tua saya tuh saya langsung cerita ke orang tua saya kalau saya sebenarnya udah nikah sih. Ya, Agama memang agamanya tuh agama Kristen gitu. Jadi pas itu saya dipaksa, saya nggak mau gitu, saya nggak mau, pokoknya nggak mau. Nah ini saya langsung telepon ke suami saya kan, suruh jemput saya gitu, jemput saya ke Bau-Bau, ke Pelabuhan Murhum gitu. Nah suami saya juga maksudnya ngejemput gitu. Saya kabur dari rumah itu jam 3 naik mobil ke Bau-Bau, turun itu perjalanan sekitar 2 jaman sampai ke Bau-Bau. Saya turun, saya cari penginapan, jam 2 subuh dia nelpon kalau dia udah sandar di Pelabuhan Murhum. Saya tuh pikirannya di sana tuh kayak apa ya, udah pikiran saya udah nggak mau ke pelabuhan itu, tapi nggak tahu ya, kaki saya ini gatel gitu, pengen banget ke sana gitu. Nah saya memutuskan buat ikut suami saya ke naik kapal sampai di Makassar, langsung naik pesawat ke Banjarmasin. Kita kerja di sana. Waktu itu kan suami saya memang dapat kerjaan dari sana ya, suami istri gitu. Ya udah kita berangkat ke Banjarmasin. Gak lama dari Banjarmasin, cuma beberapa bulan dia dapat panggilan lagi di Papua, yaitu Jayapura. Kita berangkat lagi di sana. Belum sampai sebulan di Papua, Jayapura, saya dapat telepon kalau bapak saya itu meninggal gitu ya. Bapak saya tuh meninggal meninggal karena hilang di laut pas melaut gitu. Dan perahunya ditemukan di Selayar gitu. Tapi orangnya udah nggak ada. Tapi bapak saya udah nggak ada. Cuman perahunya aja. Nah di situ saya nangis. Maksudnya orang tua saya nangis gitu. Nah saya pengennya sebagai anak pengen menghibur orang tua gitu ya. Saya minta izin ke suami gitu. Suami saya sih awalnya udah takut ya, soalnya takutnya tuh kayak dulu gitu, gak bakalan diizinin lagi gitu. Tapi orang tua saya pastinya kalau mereka nggak bakalan melarang saya lagi gitu ya. Jadi saya pulang, suami saya ngizinin, saya pulang. Pas saya pulang di kampung, itu orang tua saya pas pertama tuh mau video callan sama suami saya gitu ya. Nggak, pokoknya nggak ada masalah. Tapi makin hari, ini sifatnya udah berubah semua. Semua udah pada nyalain saya. Bapak kamu meninggal gara-gara kamu gitu. Keluarga bapak juga kayak gitu. Bapak kamu meninggal karena gara-gara kamu. Itu saya udah apa ya, disalahin kayak gitu, kayaknya kayak perasaan saya tuh sakit banget itu. Mau udah pikir yang aneh-aneh gitu. Termaksud pengen bunuh diri gitu ya. Itu saya udah megang pisau ya. Udah mau ngebunuh diri gitu. Gak tahu tuh suami saya nelpon gitu. Saya langsung kaget ya. Kaget suami saya nelpon. Langsung itu. Kamu nanya saya lagi apa? Saya langsung saya langsung ngomong, saya mau ikut Abi, saya nggak mau lagi di sini gitu. Saya udah nggak mau. Pokoknya saya mau ikut dia gitu. Bagaimanapun caranya. Itu suami saya nggak pegang duit seperak pun. Dia belum gajian. Dia pokoknya tuh bos nggak ngasih buat uang buat minjem gitu. Saya kalung saya, bahkan HP saya disembunyiin sama orang tua saya supaya saya nggak hubungan sama suami saya gitu. Tapi pas pagi hari saya nggak bersih-bersih rumah, itu tiba-tiba tuh kalung jatuh dari lemari gitu. Ini kok kayak kalung saya gitu. Pas lihat itu beneran kalung saya seneng banget itu, saya berterima kasih banget itu bisa temu sama kalung. Saya ngejual kalung itu
Terus saya maksudnya kabur lagi. Untungnya ada satu orang tuh teman saya yang mau ngebantu saya gitu. Dia ngurusin semua tiket saya, dari baju-baju saya, tiket saya, peralatan saya langsung. Jadi saya turun dari sana cuman tinggal taunya berangkat gitu. Pas saya turun itu saya turun ke bau-bau ke Pelabuhan Murhum itu saya benar-benar nggak tahu mau naik mobil karena semua mobil nggak mau nganter saya gitu. Ini saya harus gimana? Semua mobil nggak mau pada nganter saya, mau ngantar saya di bawah gimana ini? Nggak tahu tuh saya minta tolong ke anak ini nih. Rumah dia dari rumah saya tuh jauh banget, tapi dia mau ngantar saya gitu. Saya ke sana gitu. Saya nggak bawa baju sama sekali, saya cuma pakainya baju tuh yang di badan saya. Saya jalan gitu sampai di bawah dikasih semua gitu, tiket saya, baju saya gitu. Pas itu kan jam kapalnya sandar jam 1. Kapalnya sandar jam 1. Saya ke ke Pelabuhan Murhum itu, saya tuh sebelum Pelabuhan Murhum saya ketiduran gitu. Ketiduran pas saya bangun itu udah jam 12 gitu. Saya kaget, ini sudah jam 12 kok masih di sini gitu. Untungnya waktu itu yang tukang ojek ini dekat saya tinggal di situ, ada gitu yang mau ngantar saya gitu. Pas saya sampai ke pelabuhan gitu, saya tuh sendiri gitu. Suami saya masih di Papua gitu. Saya langsung ke Jakarta. Saya di perjalanan tuh di kapal saya nggak bawa makanan sama sekali gitu. Tapi ya puji Tuhan, saya di kapal nggak merasa kekurangan sama sekali. Saya ketemu sama orang tua, setiap mereka makan saya dikasih. Bahkan walaupun saya tidur dibangunin buat makan gitu. Saya kayak bersyukur bisa ketemu sama orang tua itu gitu. Sampai di Jakarta, saya beberapa hari suami saya pulang gitu. Pulangnya kerja pas itu kerja pas di tahun baru. Pas tahun baru saya kayak gimana ya? Kayak pengen ngerasain gimana orangnya ibadah gitu. Orang Kristen ibadah. Saya ngomong ke suami saya, Abi, saya pengen ke gereja, pengen ngerasain gimana orang ibadah gitu. Soalnya saya memang orangnya agama Islam, tapi saya nggak pernah, maksudnya mau sholat 5 waktu aja tuh nggak pernah gitu. Susah banget buat sholat gitu. Nggak tahu kenapa. Saya puasa selama saya kecil sampai dulu saya masih agama Islam, saya nggak pernah puasa full gitu. Bahkan dulu saya pernah puasa, bahkan orang tua saya ngomong nggak usah puasa lagi gitu. Badan kamu udah kurus, masa mau puasa lagi gitu. Ya udah pas itu saya kayak suami saya ngomong ke dia mau ke gereja, saya pengen ngerasain gimana cara ibadah orang Kristen itu, pengen ngerasain gimana ke gereja gitu. Suami saya tuh kaget gitu, dia kira saya bercanda gitu. Dia tanya gitu, beneran serius? Saya jawab, iya serius, saya pengen ke sana gitu. Nah, suami saya ngajaklah saya ke gereja Fatmawati gitu. Pas saya masuk ke sana itu bulu tangan saya semua pada merinding, nggak tahu kenapa. Itu belum belum ibadah, belum mulai ibadahnya, baru masuk gitu. Masuk terus nggak lama tuh udah mulai ibadah gitu. Saya itu nggak tahu badan saya gemetar. Saya waktu itu kan posisi lagi hamil besar ya. Hamil besar itu anak saya di perut nggak tahu kenapa nggak diam sama sekali tuh. Kayak gerak terus biasanya kan anak saya tuh kan aktifnya itu malam hari. Ini enggak, pas saya ke gereja itu anak gerak mulu, gerak nggak mau diam. Pas saya iniin lagu,
nyanyi. Waktu itu kan maksudnya saya belum tahu apa-apa ya, kayak gitu, belum tahu, saya ngikutin suami saya aja. Tapi nggak tahu kenapa tuh nadanya saya bisa ngikutin gitu, irama lagunya saya bisa ngikutin gitu. Saya sampai ada satu pas pendetanya udah nyanyi tuh saya nangis gitu. Nggak tahu kenapa badan saya gemetar, air mata saya jatuh sendiri, kayak kayak gimana ya, kayak dingin, badan saya tuh pada dingin semua gitu, pada gemetar gitu. Apa saya pulang, suami saya nanya, tadi kamu pas ibadah gimana, ke gereja gimana ngerasainnya? Saya cerita kalau badan saya pada merinding gitu ya, gemetar semua. Nggak tahu kenapa saya tuh kayak air mata saya tuh jatuh sendiri gitu. Saya nggak tahu tuh kenapa kok bisa gitu. Padahal selama saya, maksudnya sholat gitu ya, saya nggak pernah nangis gitu. Bahkan mau nangis aja susah gitu. Ini kok saya, kenapa kok bisa nangis gitu. Udah, habis itu setiap malam tuh suami saya selalu nyeritain kalau kita masuk Kristen tuh pasti bakalan banyak cobaannya gitu. Cobaannya pasti banyak banget itu. Saya kira tuh cobaannya biasa aja ya, kayak biasa aja. Nah, pas kayak gitu saya mutusin buat masuk Kristen gitu. Tapi saya masuk Kristen bukan karena paksaan dari suami saya. Enggak, itu enggak benar. Itu dari hati saya sendiri gitu. Saya masuk Kristen karena niat dari diri saya, bukan dari suami saya. Suami saya selalu nanya, kamu benar nggak? Benar nggak? Saya jawabnya iya, saya benar. Itu. Soalnya saya berpikir, saya Islam aja kayak susah gitu. Buat sholat itu kayak gimana? Kayak males gitu. Nah, pertama saya masuk ke gereja tuh kayak perasaan pengen ibadah tuh ada. Cuman lah kendala kayak sekarang gitu ya. Saya bilang ke suami saya, pokoknya saya ingin masuk Kristen gitu. Saya ditemuin sama Pak Pendeta, siapa tuh? Pak Teddy ya, pendeta. Pak Teddy, saya ketemu sama dia, ditanya-tanya gitu. Ini beneran gak dari hati kamu gitu? Saya jawab, iya, ini dari hati saya, bukan paksaan dari suami saya gitu, ataupun orang lain. Nah, tanggal 15 itu, saya akhirnya di tanggal 15 Januari 2021, saya dibaptis gitu. Nah, saya dikasih tahu sama Pak Pendeta yang namanya Pak Teddy, katanya kamu bakalan ngerasain gitu cobaan gitu. Saya tuh pikirnya pasti saya bisa, ini ya cobaannya pasti nggak terlalu gini, nggak terlalu, pokoknya nggak terlalu banget gitu. Pas selesai dibaptis itu suami saya udah nggak kerja, saya nggak saya pegang uang seperak pun itu nggak ada sama sekali gitu. Beras di rumah nggak ada. Saya sampai nangis, tiap malam saya nangis. Nah, doa ya Tuhan, ini apa gitu, kok sampai segini amat ya. Saya memang di kampung kita juga pernah susah, tapi nggak separah ini gitu. Ini kok makanan aja nggak ada, beras aja nggak ada sama sekali gitu. Mana saya lagi hamil gitu ya. Saya tuh nangis, saya nggak mikir diri saya ya, tapi saya mikirnya tuh anak saya tuh, bayi saya yang masih di dalam kandungan gitu, mikirnya di situ. Saya mikir, ya Tuhan, kalau saya masih bisa nahan lapar sampai 2 hari juga saya sanggup gitu. Tapi kalau anak saya kayaknya nggak bisa gitu, kasihan gitu. Saya nangis nangis tiap malam tuh, suami saya selalu percaya, percaya pasti tuh Tuhan pasti bakal ngebantu, Tuhan Yesus pasti bakal ngebantu gitu. Kamu, Mama harus percaya. Saya ke suami saya harus gimana gitu. Saya selalu pengen percaya, tapi kalau ngeliat, maksudnya kayak sekarang ini kayaknya susah banget. Jangan ngomong kayak gitu. Sekarang kamu udah ngambil keputusan kayak begitu ya, kamu harus kuat gitu. Kamu nggak boleh lemah gitu. Harus percaya kalau Tuhan itu pasti ngebantu kita. Tuhan itu nyata gitu. Gak lama kita sebelum tidur kita doa gitu. Pas doa gitu, saya sampai nangis itu, saya nggak pernah nangis sekencang itu. Saya nangis itu, kalau didengar sama orang pasti mikirnya saya tuh lagi berantem gitu.
nggak, besoknya tuh Pak Pendeta Teddy itu, Pak Teddy datang ke rumah bawa beras, bawa mie, itu saya langsung nangis gitu. Nggak bisa, itu saya ngucap syukur kayak Tuhan gitu, makasih Tuhan gitu, makasih atas nikmatnya, makasih semuanya gitu. Nah pas dia akhirnya kita minta doa kayak Pak Pendeta, Pak Teddy tadi, supaya agar suami saya bisa dapat kerjaan lagi, supaya saya bisa menguatkan hati saya dalam agama saya yang baru. Akhirnya berapa hari suami saya dapat panggilan kerja di Jakarta Barat, ya di tempat sekarang gitu. Itu cobaannya, ya puji Tuhan, cobaannya banyak banget itu. Itu cobaannya nggak habis-habis itu. Saya nggak pegang uang seperak pun. Terus perut saya, maksudnya saya hamil udah mau udah dekat-dekat lahiran gitu. Udah dekat-dekat lahiran, saya nggak pegang uang gitu. Pas saya lahiran pun saya nggak pegang uang sama sekali gitu. Tapi ya puji Tuhan, bosnya dia ngebantu ngirim uang, dan akhirnya saya bisa keluar dari klinik, saya bisa ngebayar walaupun itu masih separoh gitu, belum semuanya. Saya nyicil ya, walaupun sekarang masih ada ya, tapi udah nggak kayak pertama gitu. Dan saya bersyukur gitu. Saya masuk Kristen, saya sangat bersyukur, saya bersyukur kepada Tuhan Yesus karena bisa mengetahui bahwa ayah kandung saya bukan yang meninggal, melainkan orang lain gitu. Saya nggak pernah dikasih tahu. Dari kecil saya nggak tahu bahwa orang tua saya tuh, bapak saya yang meninggal tuh ternyata bukan bapak kandung saya. Dan saya berdoa semoga saya selalu dikuatkan dalam agama saya yang baru. Mungkin itu saja kesaksian dari saya. Mohon dukungannya, doa dari saudara terkasih agar saya selalu dikuatkan dalam melewati proses Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Luar biasa Bapak Ibu, saudara-saudara, semoga kesaksian Ibu ini dapat bermanfaat, memberkati kita, supaya kita semakin kuat, semakin bertumbuh dalam Tuhan. Dan semoga kita juga tetap setia dalam Tuhan, terus beritakan Injil, supaya semakin banyak orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Dan saya percaya bahwa Bapak Ibu sekalian yang sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tidak ada apapun yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus. Sampai jumpa di video-video berikutnya dan Tuhan Yesus memberkati.